Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi listrik searah, yaitu tentang hukum satu Kirchhoff atau lebih dikenal dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff current law istilah KCL. Nah, KCL ini sebenarnya merupakan hukum kekalan muatan. Dia sebenarnya adalah hukum kekalan muatan. Hukum kekalan muatan ini dia bilang jumlah muatan listrik yang mengalir tidak berubah jumlah muatan listrik di sini merupakan kuat arusnya ya. Jumlah muatan listrik itu kan sama aja dengan laju muatan listrik. Jumlah muatan listrik di sini sama saja dengan laju muatan listrik atau arusnya, I per T. Nah, hukum satu secara kata hukum arus. Jumlah kuat arus yang masuk melalui titik cabang, ini titik cabangnya, akan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabangnya. Maka sama saja sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar, atau yang masuk adalah I1 sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang keluar adalah I2 ditambah I3. Nanti kita akan menerapkan KCL ini pada lanjutannya tentang KVL. Sebelum masuk ke KVL, kita masuk ke rangkaian seri pada hambatan. Kamu lihat gambar. Pada rangkaian seri, pada saat satu lampu mati, maka lampu yang lain akan ikut mati. Nah, pada rangkaian seri, arus di setiap hambatan nilainya akan sama. Kutub positif, kutub negatif, arus keluar dari kutub positif, arus melewati hambatan R1, R2, R3, R4. Di sini I-nya sama semua nih, I1, I2, I3, I4. Nilainya sama di setiap titik. Apa saja ciri khusus pada rangkaian listrik seri pada hambatan? Yang pertama, pada rangkaian seri dia akan menghasilkan hambatan total dan nilainya paling besar. Kemudian tadi arus listriknya yang melewati hambatan 1, 2, dan 3, dan 4, nilainya akan sama seperti arus yang keluar dari sumber tegangan. Atau I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Sedangkan tegangannya atau beda potensial yang melewati hambatan 1, nilainya tidak sama dengan nilai tegangan pada hambatan kedua, ketiga, dan keempat. Melainkan, seluruh tegangan yang ada pada hambatan rangkaian ini, nilainya akan dijumlahkan sama dengan nilai pada tegangan sumber listriknya. Atau I total, tegangan atau beda potensialnya, sama dengan jumlah tegangan di setiap hambatan. I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Sehingga dengan mengaplikasikan
Dengan kita mengaplikasikan hukum Ohm, berarti kita bisa menemukan hambatan total resistornya. Hukum Ohm V sama dengan I kali. Berarti V total adalah I total kali R total sama dengan I 1 kali R1 ditambah I2 kali R2 ditambah I3 kali R3. Oke, karena tadi nilai arusnya sama semua, berarti ini kan boleh maka kita bisa menemukan nilai R total pada hambatan listrik seri sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3 atau kalau hambatan pengganti R-nya nilainya identik, jika R-nya identik atau sama semua, maka kita bisa menuliskan R total seri sama saja N dikali R. N banyaknya hambatan dikali nilai hambatannya. R adalah hambatan. Satuannya adalah bagaimana kelebihan dan kelemahan pada rangkaian seri? Kelemahannya tadi jika salah satu filamennya putus, maka lampu yang lain juga akan putus. Kemudian nyala terangnya lampu juga beda-beda. Sedangkan keuntungannya dia lebih hemat karena kabel dan sumber tegangan yang digunakan lebih sedikit. Nah, seri ini juga untuk pemasangan spring. Sedangkan ada rangkaian paralel, kalau satu lampu cabut, maka lampu yang lainnya tetap menyala. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah belajar tentang aplikasi dalam kehidupan. Contohnya kemarin adalah rangkaian listrik pada sistem mobil. Fitur-fitur yang digunakan pada rangkaian listrik mobil dirangkai secara paralel ya. Supaya kalau satu fiturnya putus, maka dia tidak mempengaruhi fitur mobil yang lain. Sekarang kita analisis bagaimana sifatnya pada rangkaian paralel. Yang pertama, hambatan total yang dihasilkan nilainya paling kecil. Yang kedua, arus yang keluar dari sumber tegangan, kemudian arusnya mengalirkan pada setiap hambatan, ini R1, R2, arus yang keluar dari sumber tegangan, dia akan membagi arusnya di setiap hambatan. Maka arus ini akan dibagi ke sini, satu, dibagi ke sini, dibagi pada hambatan. Berarti I total pada rangkaian paralel adalah penjumlahan dari setiap arus yang melewati hambatan. Sedangkan tegangan pada setiap hambatan di sini nilainya sama seperti tegangan yang diberikan oleh sumber. I total sama dengan I1, I2,
ini kebalikan dari seri tadi ya. Nah, dengan mengaplikasikan hukum Ohm, I sama dengan I kali R, kita bisa mencari bagaimana persamaan R total pada paralel. V sama dengan I kali R atau I sama saja V bagi R. Berarti V total per R total sama dengan I1 per R1 ditambah I2 per R2 ditambah I3 per R3. Nilai tegangannya sama nih, nilai potensialnya sama. Jadi kita bisa menemukan nilai hambatan total pada paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, jika nilai R hambatan pada rangkaiannya adalah identik, kita bisa mencari R total paralelnya adalah nilai hambatannya dibagi berapa banyak hambatan yang diberikan pada rangkaian R1. Kita lihat kelebihan dan pada rangkaian listrik paralel, kelemahannya dia lebih boros karena dia membutuhkan sumber tegangan dan kabel yang lebih banyak. Sedangkan keuntungannya tadi, jika salah satu komponennya rusak, maka komponen lainnya tetap nyala. Dan semua lampu pada rangkaiannya terangnya akan sama. Berikutnya adalah rangkaian listrik pada jembatan Wheatstone. Pada jembatan Wheatstone ada 3 bentuk. Bisa rangkaian yang pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum masuk ke perhitungan, kita harus cek dulu. Kita harus periksa dua hambatan. Jadi syarat boleh menggunakan jembatan Wheatstone, syaratnya adalah yang pertama, perkalian dua hambatan yang berhadapan nilainya sama. Saya pakai gambar yang ini ya, yang rangkaian dua. Hambatan yang berhadapan kan R1 dengan R3, R2 dan R4. Berarti kita harus cek perkalian R1 dikali R3 nilainya apakah sama dengan R2 dikali R4. Kalau sama, maka dia menggunakan jembatan Wheatstone. Syarat yang kedua, arus pada R5, ini yang tengah, arus pada R5 nilainya 0. Tidak ada arus yang mengalir pada R5. Nah, kalau dua syarat atau salah satu syarat ini memenuhi, maka kita bisa masuk ke jembatan Wheatstone. Oke, kita bisa mencari berapa sih hambatan pengganti atau hambatan total pada rangkaian Wheatstone ini. Kamu lihat di sini. R1 dan R4 biasa. R2 dan R3 biasa. Maka ada dua ya. R seri yang pertama adalah R1 tambah R4. Yang kedua R seri yang kedua R2 tambah R3.
Kalau mereka sudah kita gabungkan, maka R seri 1 sampai R seri 2 jadinya paralel ya. Jadi 1 per R total sama dengan rangkaian seri yang pertama ditambah rangkaian seri yang kedua. Tambahin penyebutnya, kemudian kalau sudah jangan lupa dibagi. Nah, sekarang masalah berikutnya, bagaimana kalau ternyata nilainya nggak sama dengan R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4. Nah, kalau syaratnya tidak memenuhi, kita masuk ke yang kedua, yaitu jawab pasca. Kalau ternyata nilai R1 dikali R3 nilainya tidak sama dengan R2 dikali R4. Dari dua segitiga ini, kita ambil salah satu. Misalnya saya ambil yang ini. Nah, saya ambil segitiga ini. Gambar ulang. Ini R1. Lalu kita gambar segitiga di dalamnya. Ini NA, NB, ini NC. Kalau saya keluarin gambarnya, ini NA, NB, kemudian di sini RA itu diapit oleh sisi R1 dan R2 ya. Berarti kita bisa menuliskan RA sama dengan sisi yang mengapitnya yaitu R1 kali R2 dibagi jumlah hambatan yang kita pilih tadi. Maka R1 tambah R2 tambah R2. Lakukan hal yang sama juga untuk RB dan RC. RB sama dengan RB diapit oleh sisi R1 dan R5. R1 kali R5 jumlah hambatan. Dan diapit oleh R2 dan R5. Jadi R2 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. Kalau kita sudah menemukan nilai RA, RB, dan RC, tadi ada dua hambatan yang belum kita hitung, yaitu dia ya. R4 sampai R5, R3-nya sini dulu. Saya masuk ke slide berikutnya. Sini, ini tadi RA, ini RB, ini tadi RC. Pada rangkaian tadi ada dua hambatan yang belum kita gambar. Nah, kita tambahin di sini. Ini. Jadi ini adalah R4 nih. Ini lihat di gambar sebelumnya. Ini yang ini R4 dan R3. R4 dan kalau sudah seperti ini, maka balik lagi caranya seperti perhitungan yang awal. Kita cari dia. Jadi kan ini juga. Seri 1 dan seri 2. R seri 1 sama dengan
RB ditambah R4. Ini lagi seri 2 RC ditambah R3. Nah, pada saat mereka sudah kita seriin, digabung jadinya paralel ya. Maka 1 per R paralel sama dengan 1 per R seri yang pertama ditambah 1 per R seri yang kedua. Nah, barulah kita bisa menghitung R totalnya. Jadi, R total adalah RA ditambah R paralel yang ini. RA ditambah nilai hambatan paralel. Nah, baru kita bisa menemukan hambatan pengganti pada rangkaian. Contoh soal, kamu lihat kembali paket 1. Tentukan hambatan total pada titik A dan B pada rangkaian resistor berikut ini. Pertama, ini kan kita seri ini. Ini seri ya. Ini seri. Maka R seri sama dengan 2 tambah 1 tambah 3. Nah, pada saat dia kita serikan, berubah dong ya rangkaiannya. Rangkaiannya menjadi paralel dengan yang 6. 4 ohm, 5 ohm, 5, ini seri. Ini kita gabungan ya. Jadi, paralel. Karena nilainya identik, sama-sama 6, berarti R paralelnya R per M nih. R-nya 6, M-nya ada 2. Nah, kalau sudah menyederhanakan rangkaian paralelnya, maka rangkaiannya berubah jadi seri lagi. 4, ini HP, ini 5. Berarti hambatan total pada rangkaian AB jadi AB sama dengan 4 ditambah 3 tambah 5. 12. Udah ya. Ya. Perhatikan gambar resistor berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, maka tegangan di antara ujung-ujung hambatan 4 ohm adalah tegangan pada ujung-ujung hambatan. Berarti yang di sini. Di sini berapa? Pertama, kita cari dulu I totalnya. Kita harus cari I total semuanya berapa. Maka ini cari ya. Cari 1 tambah 3 tambah 4. 8. Nah, kemudian paralel kan sama 8. Maka persamanya berubah. Ini 16, ini 5, ini 8, ini 8. Berubah jadi paralel. R-nya sama 8 identik. Berarti kita bisa langsung tulis R paralel. R per N, R-nya 8,
N-nya 2. Jadi kita bisa hitung R total. R totalnya 16 tambah 5 tambah 1. R total sama dengan 16 tambah 25. Kita gunakan hukum Ohm, Vir, KI total sama dengan tegangannya, beda potensial sumber ini, dibagi R totalnya. Nah, di sini kita harus keluar di sini ya, kutub positif. Terus harusnya pecah di sini kan, dibagi arus ke sini, di 1, ini di 2, ini 12,5 volt, dibagi total 25. Jadi setengah ya, 0,5. Nah, I pada rangkaian seri ini sama dengan paralel di sini. Berarti kan nilai I2 di sini, berarti nilai I2 ini sama dengan nilai I1 setengah kali yang total. Setengah kali 0,5. 0,25 ampere. Jadi kita bisa hitung tegangan pada 4 ohm adalah 0,25 dikali nilainya adalah sekarang tentukan hambatan total pengganti dari rangkaian resistor. Oke, berarti ini adalah jembatan distan ya, tapi kita harus lihat apakah gambar A dan gambar B ini memenuhi syarat rangkaian distan atau enggak. Kita cek nilai R1 dikali R4 yang berhadapan harus sama dengan R2 dikali R3. R1-nya 3, R4-nya 10, R2-nya 5, R3-nya 5. Oke, ini sama ya. 30 sama dengan 30. Oke, ini sama. Kalau udah sama, berarti kita tinggal hitung ini ya. Ini kita seriin R1 dengan R3. Kemudian R2 dan R4. Kita hitung serinya ya. Seri 1 sama dengan R1 tambah R3. 3 ditambah 5. R seri yang kedua, R2 ditambah R2-nya 6, R4-nya 10. Jadi, R total sama dengan 1 per seri 1, maka ditambah 1 per seri 2. Samain penyebutnya. Jadi, 2 maka R totalnya adalah 16,3. Sekarang 7 yang B. Kita cek syaratnya.
Apakah dia memenuhi syarat? R1 kali R5, ini sama R3, R1 kali R5, apakah sama dengan R2 dikali R4? R1-nya 10 kali R5-nya 4, sama dengan R2-nya 10, R4-nya 10. Oh, dia tidak sama dengan ya. Dia tidak sama dengan. Maka kita gunakan metode yang kedua, delta star. Rangkaiannya saya ubah jadi ini. Jadi ubah jadi segitiga. Oke, tadi kan rangkaian hitam ada 3 jenis. Ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, R5. Kita ambil yang ini dulu untuk mencari RA, RB, dan RC. Gambarnya juga. Ini RA, RB, RA sama dengan RA diapit oleh siapa? RA diapit oleh sisi R1 dan R2. Ini langsung tulis angkanya ya. R1 kali R2. 10 kali 10 dibagi jumlah sisi semuanya. R1 10 ditambah R2 10 ditambah R3-nya 4. Maka 100 per 24. Kecil jadinya 25 per 6. RB. RB diapit oleh sisi R1 dan R3 hambatannya ya. R1-nya 10, R3-nya per jumlah hambatannya sama ya, 24. 40 per 24. Perkecil jadinya 5 per 3. RC diapit oleh sisi R2 dan R3. R2-nya adalah 10 per 24. Sama dengan kecil jadi 5 per 3. Kita sudah mencari RA, RB, RC, maka gambarnya menjadi jadi ini tadi RA, RB, terus tadi menurunkan R4, tadi terus kita seriin ya, ini seri 1, ini seri 2. Kemudian kalau udah diseriin diparalelkan, kita langsung tulis paralel lagi. 1 per R paralel sama dengan 1 per RB tambah R4
tadi 5/3 ditambah R4-nya 10 plus seri yang kedua RC tambah 5. RC-nya tadi 5/3 ditambah 4. Samain penyebutnya. Jadi 3/35 plus 3/17 dengan 156/595. Atau paralelnya adalah dibalik ya. 595/156 dengan 3,81. Nah, barulah kita bisa menemukan R total hambatannya adalah RA ditambah RA. RA-nya 25/6 ditambah FA-nya 3,8. Hasil akhirnya adalah 7,98. Itulah materi